Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu dosen dan beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 yang berisi Gloriana Kristiansi 005, saya Ukti Ainitias 013, Vidya Amalia 018, Hanifa Nazimah 023, Kisinanda Evelyn 040 akan mempresentasikan tentang produksi bioetanol dari batang sorghum bicolor L. Moon. Saya Vidya Maleputri, NIM 119190118, akan menyampaikan bagian abstrak dari penelitian ini. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu adanya ketersediaan limbah batang sorghum yang cukup melimpah. Total gula dalam nira sorghum hampir setara dengan nira tebu. Hal inilah yang menjadikan batang sorghum menjadi potensi sumber bioetanol yang menjanjikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode simultaneous saccharification and fermentation. Dari hasil penelitian ini didapat kadar lignin, selulosa, hemiselulosa, gula reduksi, pH, C, N, P, dan bioetanol. Untuk pendahuluan, sumber biomasa yang melimpah di Indonesia adalah limbah biomasa pertanian dengan potensinya yang mengandung lignoselulosa yang dapat dijadikan sebagai sumber biofuel generasi kedua. Hal ini disebabkan oleh keberadaannya yang tidak berkompetisi dengan produksi pangan dalam hal kebutuhan lahan. Salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah tanaman jenis serealia seperti jagung, padi, dan sorghum. Bagian tanaman seperti jerami, sekam, batang merupakan residu dan produk samping yang dapat digunakan sebagai bahan baku produksi etanol. Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian mendorong budidaya tanaman sorghum dengan mengalokasikan bantuan seluas 3.500 hektar, lalu pada tahun ini seluas 5.000 hektar dan tahun 2022 seluas 10.000 hektar. Hal ini disebabkan oleh tanaman sorghum tidak hanya sebagai tanaman pangan pengganti beras, namun juga sebagai tanaman sumber energi alternatif bioetanol, lalu sebagai pakan ternak dan produk-produk lainnya. Selain itu, tanaman sorghum juga memiliki toleransi yang tinggi terhadap lahan marginal, lahan kering, dan hama serta penyakit. Di Indonesia sendiri, 76,2% dari luas lahannya adalah lahan kering, sehingga budidaya dan pemanfaatan sorghum memiliki potensi yang tinggi di Indonesia. Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah bagian batang dari tanaman sorghum. Tanaman sorghum sendiri mengandung 339 gram selulosa, 375 gram hemiselulosa, 162 gram lignin, dan 20 gram abu per kilogram bahannya. Tanaman sorghum memiliki banyak keunggulan, seperti yang tertera di slide, salah satunya adalah memiliki daya adaptasi yang luas. Pada negara maju, bagian biji, batang, dan daunnya dimanfaatkan menjadi pakan ternak untuk unggas dan ruminansia. Sementara biji dan batangnya juga dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol dan bahan baku industri cat, kertas, maupun bir. Satu tangkai sorghum dapat menghasilkan sekitar 50% nira, dan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa 1 ton batang sorghum bisa menghasilkan 50 liter etanol, sementara 1 ton biji atau grain sorghum dapat menghasilkan sebanyak 375 liter etanol. Untuk sekali siklus panen produksi bioetanol di Amerika Serikat dapat menghasilkan sebanyak 10.000 liter per hektar tahunnya, di India sebanyak 3.000 sampai 4.000 liter per hektar tahunnya, dan di Cina sebanyak 7.000 liter per hektar per tahunnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan bioetanol dari bahan baku sorghum ialah untuk bahannya Aquades, batang sorghum, buffer asetat, H2SO42% atau asam sulfat, kapang teh viridis, jamur anigar, media PDA, ragi Saccharomyces cerevisiae cc 3012, ragi konsorsium Saccharomyces cerevisiae cc 3012, dan ragi Pichias stipitis. Alat yang digunakan adalah Erlenmeyer, gas kromatografi, neraca analitik, kertas pH indikator, petri dish, reaktor 2 liter, shaker, spektrofotometer, tabung reaksi, dan termometer.
Perkenalkan, saya Kisenada Evelyn, NIM 040 di sini akan menjelaskan mengenai diagram alir ataupun alur proses dari pembuatan bioetanol berbahan baku batang sorghum. Yang tahap pertama ialah persiapan bahan baku untuk memisahkan akar sorghum dengan batang sorghum. Batang sorghum yang diperoleh masuk ke proses pencacahan dengan ukuran yang diinginkan ialah lebih kurang 5 mm. Kemudian setelah dicacah masuk ke proses pengeringan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius selama 48 jam. Batang sorghum yang sudah kering masuk ke proses penggilingan dan akan diperoleh serbuk batang sorghum. Namun dipisahkan menjadi dua konsentrasi, yang pertama 25 gram dan konsentrasi kedua 50 gram. Namun akan sama prosesnya untuk memperoleh bioetanol. Setelah diperoleh serbuk batang sorghum, ditambahkan asam sulfat 2%, kemudian dipanaskan dengan oven juga pada suhu 121 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian masuk ke proses hidrolisis menggunakan bantuan kapang Teviridae dan Anninger. Kemudian masuk ke proses fermentasi menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae 10% dan konsorsium Saccharomyces cerevisiae 10% juga. Dan dari proses yang telah dilewati akan memiliki hasil akhir yaitu bioetanol yang persenannya akan dijelaskan pada hasil dan pembahasan berikutnya. Baik, untuk hasil dan pembahasan yang pertama ialah komposisi karbon, nitrogen, fosfor pada batang sorghum. Untuk perbandingannya dapat dilihat pada tabel. Hasil rasio karbon nitrogen awal dalam penelitian ini adalah 34,6, sedangkan rasio karbon nitrogen setelah proses pretreatment tidak jauh berbeda dengan rasio awal yaitu 34,35. Hasil tersebut sesuai dengan rasio ideal yaitu 30 hingga 40 menurut ISRO 2004. Kemudian rasio karbon nitrogen ideal dalam penelitian ini berpengaruh terhadap keseimbangan nutrien pada substrat batang sorghum untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme penghidrolisis maupun perfermentasi yang akan digunakan dalam tahapan produksi etanol. Hasil dan pembahasan yang kedua adalah komposisi hemiselulosa, selulosa, dan lignin dari jurnal yang sama. Berikut adalah rekapitulasi atau tabel perbandingan hasil analisis lignin, selulosa, dan hemiselulosa substrat batang sorghum setelah proses ataupun perlakuan pretreatment yaitu serbuk sorghum kering dan SSF proses fermentasi. Komposisi hemiselulosa, selulosa, dan lignin mengalami penurunan setelah melalui proses pretreatment, fisik, asam, pemanasan, hidrolisis, dan fermentasi. Penurunan kandungan lignin berbanding lurus terhadap penurunan kandungan selulosa dan hemiselulosa. Kemudian kadar hemiselulosa lebih tinggi daripada selulosa dan lignin. Poin pembahasan yang ketiga adalah analisis gula reduksi awal dari jurnal yang sama juga dapat diperoleh. Yang pertama, gula reduksi terbentuk akibat adanya konversi komposisi lignoselulosa pada substrat batang sorghum yaitu selulosa dan hemiselulosa pada proses pretreatment termokimia yang adalah prosesnya itu penambahan asam dan pemanasan. Kemudian hemiselulosa dapat terdegradasi menjadi selosa, manose, asam asetat, galaktosa, glukosa, dan lainnya. Sedangkan selulosa dikonversikan menjadi gula heksosa berupa glukosa. Kemudian pada penelitian ini kandungan gula reduksi awal perlakuan substrat untuk konsentrasi 25 gram rata-ratanya adalah sebesar 2,7 mg per gram, dan pada perlakuan substrat 50 gram atau konsentrasi yang kedua ini rata-ratanya sebesar 1,69 mg per gram. Baik, berikut adalah hasil dari pembahasan untuk poin keempat, analisis gula reduksi setelah proses hidrolisis dan fermentasi. Pada penelitian ini, berikut adalah tabel untuk hasil rata-rata gula reduksi yang terbentuk selama tahapan hidrolisis dan fermentasi. Untuk keterangan dari mikroba ya dapat dilihat pada keterangan di sampingnya, yaitu TV adalah kapang Teviridae, AN adalah jamur Anninger, SC adalah ragi Saccharomyces cerevisiae, dan K itu konsorsium Saccharomyces cerevisiae. Kapang Teviridae ini menghasilkan selulosa lengkap dengan semua komponen-komponen yang dibutuhkan untuk hidrolisis. Total selulosa kristal dengan kadar gula yang dihasilkan cukup tinggi menurut Dawn et al. 2012. Kemudian poin kedua, jamur Anninger banyak berperan memproduksi enzim hemiselulase yang dapat menghidrolisis hemiselulosa kompleks menjadi glukosa dan juga memproduksi selulosa yang tinggi juga. Untuk ragi Saccharomyces cerevisiae berperan dalam fermentasi gula yang dihasilkan selama proses hidrolisis menjadi etanol, dan juga sama halnya dengan pesticides mengubah silosa gula atau gula pentase dan semua senyawa gula sederhana menjadi etanol. Untuk pembahasan yang kelima adalah analisis pH dan suhu terhadap hasil gula reduksi dan bioetanol. Tidak terjadi peningkatan pH yang signifikan selama proses hidrolisis, dan pada proses fermentasi terjadi sedikit penurunan pH. Kemudian suhu terus meningkat selama proses hidrolisis dan fermentasi berlangsung.
Penurunan pH yang terjadi selama proses fermentasi karena mikroorganisme yang digunakan selain menghasilkan bioetanol juga menghasilkan CO2 dan asam-asam organik lainnya. Sedangkan peningkatan suhu yang terjadi pada tahap hidrolisis dan fermentasi membuktikan terjadinya aktivitas mikroba di dalam reaktor. Penstabilan pH digunakan buffer asetat pH 5 yang dimana menurut Apri Winda tahun 2013 yeast dapat tumbuh pada kisaran pH 2,5 hingga 8,5 dan dapat tumbuh optimum pada pH 4 hingga 5. Poin ke-6, analisis kadar bioetanol hasil fermentasi batang sorghum oleh Saccharomyces cerevisiae dan konsorsium Saccharomyces cerevisiae juga Pestipittis oleh Kartini dan Pandebesi 2016. Dapat dilihat pada tabel ataupun grafik di samping, hasil kadar bioetanol tertinggi dihasilkan oleh konsorsium Saccharomyces cerevisiae Pestipittis 10% dengan konsentrasi substratnya itu 50 gram pada jam ke-24 yaitu 2,1%. Kemudian kadar bioetanol baik menggunakan Saccharomyces cerevisiae maupun konsorsium menunjukkan pada waktu fermentasi jam ke-48 kadar etanol menurun dibandingkan dengan pada jam ke-24. Hal ini disebabkan oleh pada jam ke-48 bakteri ataupun mikroba yang digunakan sudah masuk ke fase stuck sehingga banyak bakteri yang sudah mati ataupun tidak dapat menghasilkan etanol lagi. Kemudian konsentrasi bioetanol yang cukup rendah dalam penelitian ini juga dapat disebabkan oleh kandungan lignin yang tersisa. Saya Hanifa Najma, NIM 111919023 ingin menjelaskan mengenai prinsip dan operasi alat. Untuk spektrofotometer memiliki prinsip sinar dilewatkan pada larutan. Kemudian terdapat sinar yang diteruskan dan sinar yang diserap. Besarnya sinar yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi dari larutan berdasarkan hukum Lambert dengan persamaan sebagai berikut. Untuk cara kerjanya adalah larutan atau analit diukur di dalam kuvet sebagai tempat bahan yang tembus sinar. Kemudian sumber radiasi dari lampu hidrogen dan lampu filamen yang dilewatkan melalui monokromator. Lalu cahaya yang diteruskan dari analit ditangkap oleh fotosel dan diubah menjadi energi listrik untuk ditangkap detektor. Display mengubah sinar listrik menjadi pembacaan meter atau angka sesuai hasil yang dianalisis. Untuk prinsip dari kromatografi gas, yaitu pemisahan untuk mendapatkan komponen dengan terdapat fase diam, yaitu berupa padat atau cair, dan fase gerak, yaitu gas. Dasar pemisahan adalah penyebaran cuplikan pada fase diam dan fase gerak mengelusi fase diam. Untuk cara kerjanya, gas mengalir di bawah tekanan melalui pipa yang dipanaskan dan disalut fase diam atau dikemas fase diam yang disalut pada penyangga padat. Kemudian analit dimuatkan ke bagian atas kolom melalui suatu portal injeksi yang dipanaskan. Tempat analit menguap dan analit berkondensasi. Saat di kolom, pemisahan terjadi bergantung waktu relatif yang dibutuhkan oleh komponen dari fase diam. Perkenalkan, nama saya Hanifa Najma, NIM 119919023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai signifikansi biorefinery sorghum. Sorghum umumnya hanya dimanfaatkan biji sorghum menjadi produk seperti produk pangan. Apabila ditinjau dari proses pengolahan sorghum secara umum, yaitu panen dan pasca panen sorghum, pada tahap pertama yaitu panen dengan cara memangkas tangkai biji 7,5 hingga 15 cm di bawah biji. Lalu dilakukan pengeringan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari atau menggantung ikatan batang sorghum di atas api. Lalu dilakukan perontokan untuk memperoleh biji sorghum dengan cara pemisahan malai, daun, dan lainnya dengan biji. Biji dirontokkan dengan alu atau kayu secara penumbukan atau dengan mesin. Lalu dilakukan proses pengolahan pada biji dengan cara penggilingan, penyimpanan, serta pengolahan. Biji sorghum umumnya diolah menjadi bahan pangan seperti beras sorghum dan tepung sorghum. Pengolahan sorghum ini menunjukkan banyaknya limbah yang dihasilkan berupa daun, tangkai, dan lainnya selain bagian biji pada tahap perontokan. Padahal untuk tanaman sorghum sendiri memiliki banyak varietas dan juga dapat bersifat zero waste. Karena apabila ditinjau dari potensi sorghum, sebagian besar dari bagian tanamannya dapat dimanfaatkan dan juga memiliki daya adaptasi yang tinggi sehingga mudah diperoleh. Apabila ditinjau dari kandungan sorghum, memiliki kandungan pati dan serat yang tinggi untuk dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk, baik untuk pangan, industri, dan juga pakan. Berikut merupakan beberapa bagian dari sorghum yang dapat dimanfaatkan. Apabila dari biji, selain dapat dimanfaatkan menjadi bahan pangan, juga dapat dimanfaatkan menjadi bahan pakan, bahan industri, gula, dan juga bioetanol. Serta batang sorghum dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku bioetanol, bahan baku silase untuk pakan ternak,
bahan baku gula, dan juga bahan baku monosodium glutamat dari molase. Dan juga nira batang dan bagas dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku gula dan bioetanol. Berikut merupakan berbagai pemanfaatan dari bagian-bagian sorghum, yaitu dari biji dapat dimanfaatkan dari patinya menjadi bahan pengisi olahan, pengental makanan, biskuit, dan juga digunakan menjadi bahan industri. Kemudian terdapat juga beras sorghum dan juga tepung. Untuk batang sorghum juga dapat diekstrasi dan juga nira sorghum yang dapat difermentasi menjadi bioetanol ataupun dijadikan bahan baku gula. Selanjutnya, potensi masa depan akan dijelaskan oleh saya Usia Nindya 119-19013. Kelebihan dari bioetanol yang pertama, aman digunakan sebagai bahan bakar dengan titik nyala etanol lebih tinggi, 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bensin. Kedua, emisi hidrokarbon lebih sedikit. Bahan baku dari bioetanol itu sendiri, yang pertama, bahan dengan kandungan glukosa yang tinggi, kandungan pati yang tinggi, dan bahan lignoselulosa. Di samping itu, Indonesia kaya akan bahan baku untuk pembuatan bioetanol, salah satunya adalah sorghum. Maka bioetanol sangat berpotensi untuk terus dikembangkan di Indonesia dengan kekayaan yang melimpah. Dengan sumber daya yang melimpah tersebut, maka semakin banyak pula perkembangan yang baru terutama dari sorghum itu sendiri. Saya Vidya Malaya Putri, NIM 119190118. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae stiptis menghasilkan kadar bioetanol tertinggi dan konsentrasi optimumnya 10%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.